Uji coba di Spanyol usai Ferrari komentari kiprah pemain keturunan. Timnas U20 Indonesia yang telah diisi 4 pemain keturunan turut menyita perhatian tersendiri bagi bek Garuda Nusantara Muhammad Ferrari. Sebagaimana diketahui, 4 pemain yang dimaksud ialah Ivar Jenner, Justin Hubner, Rafael Struijk, dan Zico Sore. Sebelumnya, Ivar Jenner dan Justin Hubner sudah melakoni debut dengan Garuda Nusantara saat TC di Turki. Sementara Rafael Struijk dan Zico Sore baru bergabung ketika di Spanyol. Mengenai laga terakhir uji coba di Spanyol kontra Malaga U19, Ferrari menganggap keempat pemain keturunan itu memberikan dampak positif dan bisa beradaptasi dengan skuad Garuda Nusantara. Namun secara keseluruhan, Timnas U20 Indonesia masih butuh banyak evaluasi sebelum turun pada Piala Asia U20 2023 dan Piala Dunia U20 2023. Mungkin dari segi kekompakan tim karena ada beberapa pemain baru bergabung seperti Ivar, Justin, Zico, dan Rafael. Tetapi alhamdulillah permainan kami sudah cukup baik walaupun masih banyak yang harus dibenahi, ucap Ferrari. Saat berada di Spanyol, Muhammad Ferrari menjelaskan jika Sintayong fokus pada kekompakan tim dan taktikal. Setelah TC ini, mereka akan langsung pulang ke Indonesia dan kembali berkumpul jelang Piala Asia U20 2023. TC ini dimaksimalkan untuk mematangkan tim karena lawan-lawan mereka dipastikan akan lebih berat. Jalin komunikasi dengan KBRI Qatar, Ketum PSSI bahas pemetaan pemain. Kabar baik disampaikan Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan usai menjalin komunikasi dengan Duber KBRI Qatar, Ridwan Hasan. Dilansir dari akun Instagram pribadinya, Iwan Bule melakukan hal tersebut dalam salah satu rangkaian dengan keikutsertaannya pada FIFA Summit yang pelaksanaannya hampir bersamaan dengan Piala Dunia Qatar 2022. Poin utama dalam pertemuan tersebut ialah kolaborasi PSSI dan KBRI Qatar untuk pemetaan WNI atau pemain keturunan Indonesia yang berada di negara tuan rumah Piala Dunia 2022 itu. Bapak Dubes Ridwan Hasan menjelaskan bahwa banyak pesepak bola Indonesia atau keturunan Indonesia yang saat ini bermain di Liga 1 dan Liga 2 Qatar. Sebagai informasi, memang saat ini ada beberapa pemain asal Indonesia yang bermain di negara asal Timur Tengah itu, yakni Fahri Agri yang bermain di Muatar SC yang berada di Liga 2 Qatar dan Khuwailid Mustafa yang berlaga di Liga 1 Qatar bersama Qatar FC. Dengan banyak pemain Indonesia yang berada di Qatar, harapannya kerjasama tersebut dapat mendorong talenta Indonesia bersama dengan skuad Garuda untuk bisa lebih berbicara banyak di kancah internasional. Selain melakukan pertemuan dengan Dubes Ridwan Hasan, Iwan Bule bersama delegasi PSSI lainnya juga telah melakukan pertemuan lain, termasuk Sekjen PSSI Yunus Nusi dan Wasekjen Maika Ira Puspita yang telah bertemu dengan manajer turnamen FIFA Christian Elsmuller. Adapun salah satu poin yang dibahas adalah terkait dengan pelaksanaan Piala Dunia U20 2023 yang akan berlangsung di Indonesia. Pemain PSM dipanggil ke Timnas AFF, Bernardo Tavares beri pengakuan mengejutkan. Pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares turut mengomentari 28 pemain yang dipanggil Sintayong untuk persiapan Piala AFF 2022. Hal itu tidak terlepas dari 3 pemain PSM Makassar yang masuk ke dalam skuad Garuda. Adapun 3 pemain yang dimaksud ialah Ramadan Sananta, Yakob Sayuri, dan Zaki Ashraf. Terkait pemanggilan ini, Bernardo Tavares mengakui jika hal ini cukup membanggakan.
Apalagi salah satu anak asuhnya yakni Ramadan Sananta kembali dipanggil setelah debut di laga FIFA Matchday melawan Kurasyao pada September lalu. Menurutnya hal ini menjadi kesempatan pemain tim Juku Eja menimba ilmu dari pelatih Sintayong. Untuk saya sebagai pelatih dan bagi pemain ini adalah hal yang bagus. Saya berharap kalau jadi pelatih pasti banyak pemain saya dipanggil ke timnas, kata Bernardo Tavares dilansir dari bolasport.com. Meskipun begitu, Tavares juga memberikan sorotan tajam pada 3 pemainnya tersebut. Pasalnya 2 nama yakni Yaakob Sayuri dan Ramadan Sananta merupakan sosok krusial bagi tim. Diketahui musim ini Yaakob Sayuri telah mengkoleksi 4 gol dan Sananta mencatatkan 3 gol. Pelatih asal Portugal itu beranggapan bahwa kehilangan 2 pemain tersebut dipastikan akan berpengaruh bagi PSM jika Liga 1 2022-2023 kembali bergulir.